Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mencari Engkau terlebih dahulu ya Tuhan, mengawali dari segala aktivitas kami. Kiranya Engkau beserta dengan kami saat kami mempelajari juga sedikit dari firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya untuk teman-teman yang sudah saya kenal ataupun yang belum kenal, salam kenal semuanya. Dan hari ini kita akan melanjutkan ayat dari kemarin yang sudah kita bahas, yaitu dari Lukas 3. Ya, saya akan share screen untuk kita review sedikit apa yang telah kita pelajari kemarin. Jadi Yesus berdoa, Yesus memberikan teladan kita untuk berdoa secara khusus saat dia dibaptis. Setelah baptisan, sebelum ia memulai semua pelayanannya, Yesus berdoa, memohon kepada Tuhan untuk setiap tuntunan langkah kehidupannya selama di bumi ini. Dan kita sudah membahas kemarin mengapa Yesus berdoa, ya, karena pelayanannya yang akan dimulai begitu banyak tantangan, dan Yesus tahu bahwa ini antara hidup dan mati, ya, dan menanggung semua kehidupan dari umat manusia. Untuk itulah Yesus benar-benar berdoa, memohon tuntunan langkah Tuhan. Dan itu juga menjadi satu teladan bagi kita semua, sebelum kita melakukan segala sesuatunya, seperti yang kita lakukan saat pagi hari ini, untuk memohon tuntunan langkah daripada Tuhan. Dan saya ingin membagikan juga satu pengalaman pribadi berdoa dari awal dari segala sesuatunya. Saya sekarang pekerjaannya mengajar piano, dan setiap kali sebelum saya mengajar piano, ya anak-anak itu lesnya 1 minggu 1 kali, setengah jam, 1 jam, tapi setiap kali sebelum belajar piano, saya selalu mengawali dengan doa. Memang jujur kadang doa itu akhirnya jadi hafalan ya, karena doanya ya mirip gitu saja, atau menjadi sebuah rutinitas. Tapi saya selalu usahakan untuk saya benar-benar berdoa supaya lesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Apalagi sekarang ada les yang online juga. Ya, kadang saya doakan supaya internet connection juga berjalan dengan lancar. Kadang-kadang saya juga minta murid saya untuk berdoa, gitu. Jadi yang usia SD, usia anak-anak sampai yang dewasa, saya biasakan mereka untuk berdoa. Dan awalnya sebenarnya saya melakukan ini karena saya dengar guru yang lain juga melakukan yang sama. Nah, tapi dari pengalaman saya berdoa sebelum memulai les, akhirnya saya menyadari satu hal bahwa belajar piano itu tidak mudah, ya. Apalagi kalau sudah belajar tangan kanan, tangan kiri, kemudian digabung dua gitu, khususnya anak-anak yang dalam proses untuk bisa main dua tangan gitu, konsentrasi, ketukannya harus pas, nggak boleh salah dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Kadang juga mereka siang itu ngantuk, jenuh dan lain sebagainya. Tapi saya belajar bahwa selama saya mengajar ini, sampai anak-anak itu bisa main dengan lancar, kadang bisa saya lepas sendiri dan mereka sampai bisa melayani di gereja untuk main mengiringi jemaat. Akhirnya saya menyadari satu hal bahwa semua yang mereka bisa lakukan itu bukan karena saya. Memang saya menjadi guru mereka, menjadi instruktur mereka untuk bisa bermain piano. Saya sharing pengalaman apa yang sudah saya pelajari. Tapi terlebih dari itu benar-benar berkat Tuhan sampai mereka bisa main dengan baik, ya, sampai mereka bisa menguasai semua yang telah dipelajari, sampai mereka bisa duduk di bangku piano di gereja, sampai mereka bisa melayani nyanyian jemaat. Dan hal itu membuat saya semakin menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yohanes 15 ayat 5.
Dan saya mau mengencourage diri saya sendiri dan juga teman-teman semua untuk selalu terus berdoa dari awal, dari segala sesuatunya. Mungkin di bisnis kita, ya, kita masing-masing punya pekerjaan yang berbeda-beda, entah kita kerja kantoran, entah kita sebagai ibu rumah tangga, entah kita sebagai pelayan Tuhan, entah kita pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, awalilah dengan doa. Doa sesimpel apapun, asal kita layangkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan dengar, dan Tuhan akan membuka jalan dari setiap hal yang kita lakukan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan atau mungkin ada yang join juga masih sebagai seorang pelajar, berdoalah sebelum belajar, sebelum mengerjakan PR, sebelum les, sebelum kita lakukan apapun, awal dari segala sesuatu yang kita lakukan, berdoalah. Dan kita akan menyadari dan kita akan belajar untuk lebih rendah hati dan untuk lebih menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan pertanyaan yang selanjutnya dari ayat yang sama adalah bagaimana doa Yesus dijawab. Ya, jadi kita sudah belajar kemarin dan sharing juga bagaimana mengapa Yesus berdoa, ya, untuk menjadi awal dari segala sesuatunya dan teladan kita. Dan setelah Yesus berdoa, bagaimana doa Yesus dijawab? Nah, kalau teman-teman ingin sebenarnya lebih detail, ya, ini saya semua dapatkan dari buku Desire of Ages, chapter yang 11, judulnya The Baptism. Nah, itu ada semua, sangat indah sekali, bisa dibaca di situ. Jadi dituliskan bahwa doa yang Yesus layangkan setelah baptisan Yesus adalah doa yang sangat penuh dengan sepenuh hati Yesus. Dan doa itu doa yang seperti itu belum pernah didengar oleh makhluk-makhluk surga, khususnya juga para malaikat. Dan doa yang sangat sungguh-sungguh itu yang dilayangkan Yesus setelah baptisannya, itu didengar oleh para malaikat. Dan dikatakan di situ, malaikat itu ingin sekali untuk cepat-cepat datang kepada Yesus dan memberikan comfort, untuk memberikan Kita doakan semoga jaringan bisa stabil. Kita tetapkan doa dalam hati, tetap berdoa dalam hati ya. Priska hilang. Ya. Iya. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, biarlah Tuhan mau menolong agar jaga internet connection kami ya Tuhan, agar tetap stabil, terutama buat Priska, dan biarlah dengan jaringan yang baik, dia bisa bergabung kembali dan bisa membagikan akan firman Tuhan yang dia sudah siapkan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. 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 Mohon bersabar untuk menunggu sambil tetap berdoa di dalam hati. Amin. Amin. Halo, apakah saya join dari? Oke, puji Tuhan. Iya, bisa. Handphone deh, ini tiba-tiba putus. Oke. Jadi saya lanjutkan, bagaimana doa Yesus dijawab. Allah Bapa bisa saja mengutus para malaikatnya, bisa mengutus dengan segala cara. Dia punya 1001 cara yang kita tidak tahu satupun. Tapi pada saat Yesus berdoa dan memohon tuntunan Allah Bapa untuk pelayanannya dia, Allah Bapa sendiri
datang kepada Yesus. Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus datang kepada Yesus. Ya, kita tahu dari bacaan kita kemarin, dan juga mungkin kita sudah sering dengar belajar juga tentang baptisan Yesus, bagaimana Roh Kudus, Roh Allah, itu datang seperti burung merpati kepada Yesus. Dan juga terdengar suara dari Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi. kita umat-umat berdosa. Jadi dulu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita terpisah dengan surga, kita terpisah dengan Tuhan, kita terpisah dengan Allah Bapa, kita terpisah dengan Roh Kudus. Dan dengan melalui perantara Yesus, Yesus berdoa setelah baptisannya, dan bagaimana doa itu dijawab langsung oleh Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu sebenarnya membukakan kita jalan, bahwa melalui perantara Yesus, kita tersambung kembali, kita terkonek kembali dengan surga, dengan Allah Bapa, dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita baca di dalam Lukas 3 ayat 22, dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu kan jawaban Allah Bapa kepada Yesus. Tetap mendoakan ya sahabat doa. Amin. Setan menggunakan Ya, dia mengganggu. Puji Tuhan, karena dia ini disiplin anak itu. Iya. Cowok satu kan. Oke, saya dari device satunya lagi. Oke, Namanya mungkin nggak salah. Oke, mungkin nggak apa-apa Priska bisa bantu tutup video aja supaya nggak terlalu berat mungkin di Priska kali ya. Oke, boleh. Oke, silakan. Oke. Ya, kita lanjutkan di Efesus 1 ayat 6. Saya sebenarnya waktu compare dengan bahasa Inggrisnya tuh jauh lebih jelas. Dikatakan He, Tuhan, He had made us accepted in the beloved. Yang artinya adalah Tuhan telah membuat kita diterima. Tuhan telah membuat kita terkonek kembali di dalam atau melalui the beloved, anaknya yang terkasih. Jadi luar biasa teman-teman semua, bagaimana doa Yesus setelah baptisan, doa Yesus sebelum memulai pelayanannya, itu ternyata juga membukakan kita satu jalan di mana kita bisa terhubung kembali dengan Allah Bapa. Kita bisa terhubung kembali dengan kerajaan surga. Dan itu memberikan kita satu jaminan juga, satu pengharapan juga, bahwa saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saat kita memohon
sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah Bapa sendiri akan mendengar. Doa kita bisa sampai ke surga, doa kita bisa didengar oleh Allah Bapa, dan bahkan Allah sendiri yang akan memberikan jawaban itu kepada kita. Mungkin Tuhan bisa menggunakan malaikat untuk memberikan jawaban kepada kita. Mungkin Allah bisa memberikan jawaban itu melalui teman, saudara, melalui pengalaman hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah Bapa sendiri mendengar dan memberikan jawaban itu kepada kita. Saya mau ulang kutipan yang kemarin sudah saya bacakan. The sweetest time of the day is when you pray, because you are talking to the one who loves you most. Waktu yang terindah adalah ketika kita berdoa, karena kita berbicara kepada seseorang yang sangat mengasihi kita. Terkadang Tuhan itu lebih ingin untuk kita berdoa. Tuhan itu sebenarnya lebih nunggu untuk kita berdoa daripada kita ingin berdoa kepada Tuhan. Jadi kiranya kita semua dikuatkan melalui teladan Yesus, saat Yesus berdoa mengawali segala sesuatunya, dan kita dikuatkan bagaimana Tuhan itu ingin sekali untuk mendengar doa kita. Karena Tuhan sebenarnya jauh lebih siap untuk memberikan jawaban-jawaban doa itu kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan lanjutkan besok, terlebih bagaimana kita bisa mengaplikasikan cara kita berdoa itu kepada cara nyanyian kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Oke, biarlah